Kenzo tolong dipimpin teman-temannya sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, silakan berdiri di samping kursinya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Alila, Nabila, Lahela, Anggun, Aska, Heni, Viola, Aisyah, Najwa, Kenzo, Rido, Nurmala, Arsila. Oke, masuk semua ya hari ini. Baiklah. Sekarang keluarkan buku tulis dan buku cetaknya serta alat tulisnya.
Sudah dikeluarkan alat tulis dan buku cetaknya? Ya, lihat ke depan semua sayang. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Kalau di buku cetaknya itu dibuka, bisa anak-anak buka di halaman 1. Jadi hari ini kita sudah masuk dalam tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1. Baik. Anak-anak, sebelum memulai tema 3 ini, Ibu Nina akan memberitahu kalian. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Dari ketiga mata pelajaran tadi akan memiliki tujuannya masing-masing. Ini akan Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Bisa dilihat di layar. Ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan mengamati video wawancara, siswa mampu membuat daftar pertanyaan wawancara dengan tepat. Kemudian, dengan mengamati video wawancara, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Mata pelajaran yang kedua yaitu IPA. Dengan mengamati video keseimbangan lingkungan, siswa mampu menentukan masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dengan mengamati video keseimbangan lingkungan dan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi masalah keseimbangan alam dengan tepat. Pelajaran yang ketiga, mata pelajaran yang ketiga yaitu IPS. Dengan mengamati video penampakan alam dan pemanfaatannya, siswa mampu mengklasifikasikan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam dengan tepat. Dan dengan mengamati video penampakan alam dan pemanfaatannya, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya dengan sistematis. Jadi ada berapa mapel yang akan kita pelajari hari ini? Ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia tentang wawancara, membuat kalimat pertanyaan wawancara. Dan IPA akan membahas tentang menjaga keseimbangan lingkungan. Serta IPS juga akan membahas tentang penampakan alam dan pemanfaatannya. Baiklah, Ibu akan menyajikan video yang pertama, yaitu kalian simak baik-baik ya sayang ya. Gambar yang pertama, gambar apakah ini? Padi. Apa yang ada di dalam pikiran anak-anak sekalian setelah melihat gambar ini? Ya. Apa yang ada di pikiranmu sayang? Padi adalah makanan pokok sehari-hari. Oke, ada lagi? Ya. Padi tumbuh di sawah. Padi tumbuh di sawah. Ada lagi? Ada lagi? Ya, kamu? Padi ditanam oleh Pak Petani. Padi ditanam oleh Pak Petani. Benar semua. Ya, tadi apa anak-anak sudah utarakan itu benar semua adanya. Padi merupakan makanan pokok sehari-hari. Padi ditanam di sawah oleh Pak Petani. Ini padi ini ada yang tahu nggak alur proses menanam padi oleh Pak Petani? Nggak tahu? Ya, kalau tidak tahu akan Ibu beritahu ya. Lihat gambar berikut ini. Nah, gambarnya ada berapa gambar sayang? 8. Yang pertama gambar apa itu?
Gambar nomor 2. Menyemai padi. Menyemai padi. Nomor 3. Menanam padi. Apa sayang? Menanam padi. Menanam padi. Gambar nomor 4. Ada yang tanya, gambar nomor 4 itu menurut kamu apa? Memberi pupuk. Ya, benar. Gambar nomor 7. Menjemur padi. Menjemur padi. Dan gambar yang terakhir adalah Menggiling padi yang sudah masak. menggiling padi yang sudah masak menjadi butiran beras. Pintar sekali. Tepuk semangat. Oke, anak-anak pintar, anak-anak cerdas. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi adalah alur penanaman padi yang merupakan makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Berikut ini ada sebuah video tentang wawancara, bagaimana wawancara dengan seorang petani. Ya, kita simak baik-baik dan bersama-sama ya sayang ya. Nah, tadi sudah kita simak video tentang wawancara dengan Pak Petani. Apa yang ditanamnya tadi oleh Pak Petani? Tanaman hias. Tanaman hias, betul. Biasanya Pak Petani itu menanam di mana saja sih sayang? Di sawah. Di ladang. Di kebun. Ya, benar sekali. Tadi kita sudah menyimak salah satu siswa sedang mewawancarai petani tanaman. Ya. Kemudian sekarang kita akan beralih. Ibu akan memberikan video tentang pengertian wawancara dan cara membuat pertanyaan wawancara bahasa Indonesia tema 3. Oke, simak baik-baik. Pengertian wawancara dan cara membuat pertanyaan wawancara. Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 3, subtema 1. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang hal atau peristiwa. Dalam kegiatan wawancara terdiri atas wawancara dan narasumber. Dapat kita simpulkan, tugas pewawancara adalah memberikan pertanyaan untuk memperoleh informasi. Sedangkan tugas dari narasumber adalah menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan atau memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Manfaat dari wawancara tentunya adalah untuk memperoleh informasi secara rinci tentang hal atau suatu peristiwa. Wawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa narasumber maupun kepada satu narasumber. Wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber disebut wawancara tunggal. Hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, menentukan topik wawancara. Setelah itu membuat daftar pertanyaan. Apa
Apa tujuan dari topik wawancara yang dibuat? Hal ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan kamu ajukan. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Terus, hal apa saja yang dilakukan saat wawancara? Saat wawancara, hal yang dilakukan oleh pewawancara adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Perhatikan berikut ini. Nama saya Ida dari Universitas Bengkulu. Sebelum Ibu saya Ibu Erni. Yang kedua, hal yang dilakukan saat wawancara yaitu ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Berapa lama Bu berjualan ikan di pasar Pagarila ini? Yang ketiga, catatlah atau rekamlah jawaban yang diajukan kepada narasumber. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti berikut ini. Makasih banyak ya Bu ya. Jadi, hal-hal yang dilakukan saat terjadinya wawancara adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. 2. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Catatlah atau rekamlah jawaban yang diajukan kepada narasumber. Yang terakhir, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara. 1. Menggunakan kalimat efektif saat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan mudah dipahami. Penampilan harus santun dan sikap harus baik dan santun. Sikap yang baik saat wawancara yaitu santun dan tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi kalian harus perhatikan dengan baik saat melakukan wawancara. Berikutnya, sekarang cara membuat pertanyaan wawancara bertujuan menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Cara membuat pertanyaan yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Apa saja fungsi dari penggunaan kata tanya? Perhatikan kata tanya pada pembuatan wawancara. Kata tanyanya apa saja? Yang pertama adalah apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa saja fungsi kata tanya tersebut? Kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Baik, tadi sudah kita simak bersama-sama video tentang wawancara dan cara membuat pertanyaan untuk wawancara yang baik. Ya, sekarang lihat ke depan semuanya sayang. Tadi kayaknya sudah banyak ada yang mencatat hal-hal penting dari video tadi. Nah, yang pertama pertanyaan wawancara yang baik itu yang bagaimana? Adalah pertanyaan yang disampaikan harus sesuai dengan topik atau judul pembicaraan, ya.
Yang kedua, pertanyaannya menggunakan kata tanya. Ada kata tanya apa saja? Apa? Iya. Ada 6 pakai kata tanya. Coba sebutkan 6 tadi. Apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Ya. Kalau apa itu untuk menanyakan sebuah peristiwa, kejadian, ya. Kalau mengapa menanyakan sebab. Kalau siapa untuk menanyakan orangnya, siapa. Dan kalau kapan menanyakan waktu kejadian. Di mana menanyakan tempat kejadian. Dan yang terakhir bagaimana itu menanyakan suatu proses. Bagaimana Bu, bagaimana Pak, ya. Itulah. Dan yang ketiga, jawaban dari narasumber itu merupakan informasi bagi pewawancara. Ibu mau tanya boleh? Yang menanya tadi disebut apa? Yang menanya tadi disebut Wawancara. pewawancara. Ya, yang menjadi tempat kita mendapatkan informasi disebut apa? Narasumber. Pintar. Ada pewawancara dan ada narasumber. Ya, sudah bisa membedakan ya. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta kosakata yang baku. Tidak boleh pakai kalimat yang sembarangan, ya. Kemudian yang terakhir, antara pertanyaan dengan jawaban harus berkaitan. Jangan nanyanya bagaimana, dijawabnya nanyanya kapan. Nggak boleh ya, karena itu tidak berkaitan. Sampai sini sudah mengerti. Jika nanti ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas selanjutnya mengenai membuat pertanyaan wawancara, sudah paham? Ya, sudah paham ya, sudah menonton video tadi. Kemudian kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu untuk pelajaran IPA. Kalau tadi kita sudah belajar tentang padi ditanam di sawah oleh Pak Petani. Kemudian kita sudah membuat beberapa pertanyaan wawancara untuk Pak Petani. Sekarang kita akan melihat video menjaga keseimbangan lingkungan. Ya, ke depan semua lihat video berikut yang akan Ibu Nina tayangkan. Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dalam mata pelajaran IPA, kita akan belajar materi keseimbangan lingkungan. Anak-anak, keseimbangan berasal dari kata imbang, artinya seimbang, sebanding, dan sama. Keseimbangan diartikan sebagai keadaan seimbang. Sedangkan lingkungan berasal dari kata dasar lingkung, yang artinya memberi batas atau pagar sekeliling. Jadi, lingkungan adalah daerah yang termasuk di dalamnya. Keseimbangan lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan. Gangguan tersebut bisa berasal dari alam dan dari kegiatan manusia, sehingga kehidupan di lingkungan akan aman dan terjaga dari gangguan. Keseimbangan lingkungan akan terjadi jika hubungan atau interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Hubungan antar komponen lingkungan berjalan secara berimbang. Berikut adalah syarat tercapainya keseimbangan lingkungan, yaitu yang pertama, adanya hubungan semua makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kedua, hubungan antar komponen dalam lingkungan berjalan secara berimbang.
dapat menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan, yaitu terjadinya pengurangan fungsi atau hilangnya sebagian komponen lingkungan yang menyebabkan putusnya rantai dalam lingkungan. Berikut ini macam-macam gangguan keseimbangan lingkungan yang dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan alam dan gangguan manusia. Gangguan alam yang merusak contohnya kebakaran hutan, gempa bumi, badai, tornado, letusan gunung berapi, dan juga banjir. Kemudian, dampak dari gangguan manusia contohnya pembakaran hutan alam untuk perkebunan, pembukaan untuk pembuatan pabrik, jalan raya, dan perumahan. Juga penggunaan pestisida, insektisida, dan fungisida secara terus-menerus dan tidak bertanggung jawab. Hal itu dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Apabila lingkungan menjadi tidak seimbang, maka menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Bahkan tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut ini contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan akan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Contohnya pembakaran hutan yang dilakukan untuk pembangunan pabrik atau sebuah jalan raya, di mana hutan akan dibakar untuk membuat jalan atau membuat bangunan yang mengakibatkan tempat tinggal atau habitat suatu binatang hilang atau punah dan mereka tidak memiliki tempat tinggal kembali. Lalu yang kedua, penggunaan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom atau pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Untuk dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam di lingkungan, kita dapat melestarikan tanaman di sekitar. Kita juga dapat melestarikan tumbuhan dengan mengambil bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Dan besok kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan untuk dimanfaatkan menjaga keseimbangan lingkungan. Sekian materinya yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah menyimak video tentang apa sayang judulnya tadi? Keseimbangan lingkungan. Iya, keseimbangan lingkungan. Ada macam-macam keseimbangan lingkungan. Kalau lingkungannya seimbang, tentu kita akan mendapatkan manfaatnya. Jika lingkungannya tidak seimbang, kita akan merasakan apa? Ya, kerusakan lingkungan. Contohnya kerusakan lingkungan itu ada dua faktor. Yang pertama faktor dari alam. Apa saja faktor dari alam? Apa saja faktor dari alam? Banjir, longsor, tornado. Ya, kalau dari manusia apa? Faktor dari manusia. Ya, ada lagi? Pakai pupuk buatan. Ya, tidak boleh menggunakan pupuk buatan, terutama tadi Pak Petani tadi ya Nak, yang sudah kita bahas. Pak Petani tidak boleh terlalu banyak menggunakan pupuk buatan. Kenapa? Karena akan mengganggu ekosistem dan kesuburan lahan sawah. Tanahnya akan terganggu. Jadi kalau nanti Pak Petani menanam lagi padinya dengan tanah yang tidak subur lagi, hasil panennya bisa meningkat atau tidak? Tidak, karena tanahnya kenapa? Tidak subur.
lingkungan, apa saja faktor penyebabnya, dan contoh-contohnya sudah jelas? Jadi nanti kalau Ibu berikan soal di dalam LKPD, tugas di dalam LKPD, kalian sudah bisa mengerjakannya. Ini ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu sedang apa bapak-bapaknya? Membuat irigasi untuk sawah. Kalau sawahnya dikasih air yang bagus, yang banyak, yang bersih, sawahnya subur atau tidak? Subur. Kalau sawahnya tidak dialiri oleh air, maka apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Apa yang akan terjadi? Sawahnya akan kering dan hasil panennya akan menurun. Ya, jika sawahnya kering, maka hasil panennya akan menurun. Itu gambar nomor 1. Untuk gambar nomor 2, ini ada sawah, ada perumahan. Kenapa? Ini keseimbangannya akan terganggu tidak? Terganggu. Kenapa sayang? Ada yang bisa menjelaskan? Karena lahan sawah akan menjadi rumah. Karena lahan persawahan yang mana untuk ditanam padi oleh Pak Petani malah dijadikan perumahan. Iya, dekat sekolah kita ini tadinya juga banyak sawah kan? Tapi sudah ditimbun, malah dijadikan perumahan. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Pak Petani susah untuk menanam padi karena tidak ada lahan lagi. Akibatnya buat kita apa? Kita akan susah untuk mendapatkan apa saya? Beras. Bisa-bisa makanan kita yang tadi awalnya adalah nasi bisa berganti dengan makanan pokok yang lain. Karena lahan sawahnya sudah berubah fungsi menjadi perumahan. Ya, sudah ngerti anak-anak ibu hari ini? Oke, bisa kita lanjutkan? Nah, bagaimana agar lahan pertanian terus dapat tetap terjaga dan Pak Petani terus dapat menanam padi di sawah? Yang pertama adalah menggunakan kurangi penggunaan pupuk buatan. Yang namanya buatan itu selalu tidak bagus hasilnya, tidak baik. Kalau kamu juga makan makanan yang banyak pengawet, itu juga tidak bagus. Sama seperti padi ini. Kalau padi dikasih pupuk buatan terus, wah, lama-kelamaan tanahnya tadi akan mengalami gangguan. Hasil panennya tidak bagus. Paham? Selanjutnya kita akan mempelajari mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS, Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran dengan judul Kenampakan Alam dan Manfaatnya bagi Manusia. Ya, jadi dengan melihat video ini, anak-anak nanti bisa mengetahui karakteristik yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta cirinya, lokasinya di mana, sumber daya alamnya apa saja, pemanfaatannya apa saja, dan berguna atau tidak terhadap kehidupan kita. Oke, lihat ke depan, posisi duduknya yang enak, sambil boleh. Jika ada hal-hal penting yang ingin kalian catat setelah melihat video ini, silakan. Halo anak-anak,
selamat datang di channel pembelajaran bersama dengan Ibu Olin. Dan pada hari ini kita akan mempelajari muatan ilmu pengetahuan sosial. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari muatan IPS dengan materi pokok kenampakan alam dan manfaatnya. Anak-anak, dalam menjalani kehidupan di muka bumi, tidak benar bahwa kita hanya menjumpai daratan yang datar saja. Nah, di lingkungan yang kita tempati bahkan memiliki tingkat ketinggian yang tidak sama. Nah, belum lagi jika kita berjalan-jalan dan menjumpai adanya macam-macam danau, rawa-rawa, macam-macam lautan, dan juga gunung. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa bumi dan permukaannya benar-benar tidak rata. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan mempelajari mana yang termasuk bagian dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, ketiga hal tersebut merupakan kenampakan alam. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki keanekaragaman geografis. Karena berbeda karakteristik, tempat akan mempengaruhi budaya, adat istiadat, dan bahkan tanaman yang tumbuh pun akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, beberapa penampakan alam yang ada di Indonesia diantara lain, yang pertama dataran tinggi. Nah, apa itu pengertian dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan, dan perkebunan yang cocok untuk dataran tinggi juga ditanami dengan bentuk tanaman yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ada beberapa tanaman atau perkebunan, misalnya kebun teh, kopi, stroberi, dan lain sebagainya yang cocok di tempat daerah ketinggian karena suhu udaranya yang dingin. Nah, dataran tinggi yang disebut juga dengan plateau atau plato adalah dataran yang luas yang terletak seperti yang telah dijelaskan tadi 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi sendiri berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dan tidak heran sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Banyak sekali orang-orang yang datang dari dataran rendah berkunjung ke dataran tinggi, ke villa-villa atau ke tempat wisata di dataran tinggi untuk menikmati udara sejuk dan udara dingin. Sedangkan jenis pekerjaan atau mata pencarian dari penduduk yang berada di dataran tinggi umumnya adalah petani dan peternak. Dan jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran tinggi itu berbeda-beda, mulai dari stroberi, coklat, cingke, teh. Karena suhu udara tersebut sangat cocok untuk jenis tanaman tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contohnya. Dataran rendah muncul akibat adanya sedimentasi sungai. Nah, proses sedimentasi sungai ini membuat tanah di dataran rendah menjadi tanah yang subur. Nah, dataran rendah itu sendiri biasanya berdekatan dengan daerah pantai dan hilir sungai. Posisi tersebut membuat dataran rendah sering mengalami banjir, dan dari segi cuaca, dataran rendah memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan suhunya di daerah dataran rendah berkisar antara 23 derajat sampai 28 derajat Celcius. Oleh karena itu,
tanahnya yang selalu subur dan juga suhu udara yang tidak terlalu dingin, dataran rendah banyak digunakan sebagai tempat tinggal dan biasanya termasuk kawasan padat penduduk. Karenanya, dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, contohnya peternakan di daerah dataran rendah seperti ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, dan juga beberapa peternakan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di dataran rendah. Nah, ini salah satu contoh budidaya ikan air tawar yang dilakukan oleh masyarakat di dataran rendah, misalnya ikan mujair, ikan lele, atau ikan emas. Dan ini dapat menunjang perekonomian dari masyarakat yang ada di Indonesia dan dapat membantu masyarakat juga dalam memanfaatkan ikan air tawar. Dan biasanya ikan air tawar dijual di daerah pasar atau dimasukkan di supermarket. Selanjutnya, mata pencarian dari penduduk di dataran rendah lebih banyak menggeluti di dunia perdagangan, perindustrian, perkantoran, bahkan ada juga peternakan. Nah, tidak heran di daerah dataran rendah ada begitu banyak pasar atau pertokoan, gedung perkantoran, bahkan sektor-sektor perindustrian yang bergerak di bidangnya masing-masing. Sehingga persaingan bisnis di dataran rendah sangatlah efektif dan sangat tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi, ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Contohnya, budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dapat dimanfaatkan untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Sedangkan mata pencarian dari masyarakat di daerah pantai yaitu sebagai nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Semua membudidayakan ikan dan sumber daya alam yang ada di daerah pantai. Dan setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya seperti gambar-gambar yang kalian lihat sekarang. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi pokok tentang penampakan alam dan manfaatnya. Nah, tadi sudah kita simak video tentang penampakan alam dan pemanfaatannya. Berapa jenis penampakan alam yang ada di video tadi? Ada 3. Yang pertama ada dataran rendah. Yang kedua dan yang ketiga, kalau di dataran rendah tadi suasananya bagaimana? Di dataran rendah hangat. Apa saja mata pencarian di dataran rendah? Apa? Perkantoran, perindustrian, peternakan, petani. Kalau di dataran rendah tadi macam-macam jenis pertaniannya apa saja yang bisa ditanam di sana? Teh, padi. Betulkah teh
bisa ditanam di dataran rendah? Tidak. Kalau teh ditanam di dataran tinggi. Kenapa harus di dataran tinggi kalau teh? Karena di dataran tinggi sejuk. Bagus, karena dataran tinggi itu sejuk, cocok untuk menanam teh. Ya. Kemudian kalau mata pencarian di dataran tinggi tadi apa saja? Pertanian, perkebunan, peternakan, dan objek wisata. Ya, objek wisata juga bisa. Kemudian di daerah pantai ya. Tadi mata pencarian di daerah pantai apa aja, Nak? Pantai negara, petani garam, nelayan, penangkap udang, Ya, ada petani garam, nelayan, penambak udang, ya. Anak-anak sekalian, dari video tadi anak-anak sudah memahami belum penampakan alam yang ada di Indonesia serta pemanfaatannya apa saja? Sudah ngerti? Sudah paham? Sudah, ya. Kalau sudah ngerti dan sudah paham, kita akan berlanjut ke pelajaran selanjutnya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Lihat namanya, kelompok 1 duduknya di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 duduknya di tengah. Yang namanya ada di kelompok 3 di sebelah kanan Ibu Nina. Silakan. Hitungan ketiga. Hati-hati ya, jatuh. Sudah duduk dalam kelompoknya? Kelompok 1, Khalila, Nabila, Lahela, Anggun, sudah ready? Ya. Kelompok 2 ini ya? Aska, Henny, Siona, Aisyah, Najwa, lengkap? Ya. Kelompok 3, Kenzo, Rido lagi tambah lagi ya, Nurmala, dan Ashira. Sudah? Stay? Oke, ya. Halo. Masih semangat? Masih. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kalian semua keren. Oke, sekarang Ibu sudah mengorganisasikan kalian dalam kelompok. Sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing, Nak? Ya, lihat itu adalah anggota kelompok dari setiap kelompok. Ada 3, ya. Ibu akan membagikan RKPD. Ini kelompok 2 ya. Ya, ini. Oke, jadi ya, itu nanti tuliskan nama kelompok dan tuliskan namamu di dalam kelompok tersebut, ya. Ada berapa saja anggota dari setiap masing-masing kelompok. Lihat di LKPD 1 saya memberikan penjelasan pada gambar. Jadi ada berapa gambar di sana? Ya, ada 5 gambar mengenai alur menanam padi. Nanti kalian jelaskan di sana gambarnya mengenai apa. Kemudian
lihat di lembar yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan 5 pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan yang berdasarkan gambar yang ada. Paham? Ya, itu untuk LKPD 1. Untuk LKPD 2, ya, LKPD 2 ini mata pelajaran IPA. Nah, kita tadi sudah menonton video ya, keseimbangan lingkungan, untuk mendiskusikan dari 5 pertanyaan yang sudah Ibu berikan, itu didiskusikan bersama kelompokmu. Diskusinya mengenai gambar yang sudah disediakan di LKPD. Kemudian hasil diskusinya dituliskan pada lembar jawaban. Ya, diskusinya ditulis di lembar jawaban. Buka LKPD 3. Buka LKPD 3. Buka LKPD 3 semuanya LKPD 3. LKPD 3 ini untuk mata pelajaran IPS ya. IPS tadi kita sudah melihat kenampakan alam Indonesia. Ya, LKPD 3 ini untuk mata pelajaran IPS, di mana tadi sudah Ibu berikan video mengenai kenampakan alam Indonesia serta pemanfaatannya. Lihat di gambar, ada berapa tadi? Ada gambar apa saja? Dataran apa saja yang kamu ketahui tadi? Rendah, dataran tinggi, pantai. Ya, ada 3. Dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nanti masing-masing dari 3 penampakan alam tadi kamu cari ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi dari video, ya. Kemudian ciri-cirinya dituliskan ke dalam tabel di LKPD. Sudah paham anak-anak Ibu? Ya, oke. Kalau sudah, silakan dikerjakan berkelompok. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mempelajari berapa mata pelajaran? 3. Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kalau bahasa Indonesia tentang membuat pertanyaan wawancara. Kata tanya yang digunakan apa aja? Siapa yang bisa? Apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, di mana? Ya. Kemudian Ibu mau tanya, narasumber itu siapa? Orang yang diwawancara. Kalau pewawancara siapa? Orang yang memberikan pertanyaan. Ya, orang yang memberikan pertanyaan. Kita. Nah, pelajaran IPA, bagaimana agar lahan pertanian tadi terus dapat digunakan oleh Pak Petani, agar Pak Petani terus dapat bisa menanam padi. Caranya apa, Nak? Mengurangi pupuk buatan. Pintar. Karena apa yang akan terjadi jika selalu menggunakan pupuk buatan yang terlalu banyak? Apa yang akan terjadi jika menggunakan pupuk buatan terlalu banyak? Lahan akan kering. Lahan akan kering. Ya. Kemudian apa lagi yang terjadi pada tanamannya? Tanaman akan layu. Ya, tanaman bukannya tumbuh subur tapi malah layu. Hasil panennya bagus atau tidak? Tidak. Hasil panennya tidak bagus dan akan menurun. Oke. Nah, kita juga sudah menyimak tentang video penampakan alam dan
pemanfaatannya. Ada berapa tadi pemanfaatan alat? Ada 3. Apa saja? Dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kita tinggal di dataran mana? Ibu tanya ya. Kita tinggal di dataran mana, Nak? Di dataran. Suasana yang ada di dataran rendah apa? Hangat. Kalau sayuran yang kita makan, yang kita konsumsi, sayur-sayuran tadi, nah itu ditanamnya di dataran mana? Kalau sayur-sayuran di dataran tinggi. Kenapa sayuran ditanam di dataran tinggi? Karena dataran tinggi sangat sejuk. Ya, cocok untuk sayuran. Kemudian yang terakhir itu pantai. Kamu suka ke pantai? Pak, Kenapa menyukai pantai? karena hangat. Karena hangat. Pantai merupakan objek wisata, ya. Pantai juga bisa dijadikan untuk ladang garam, kemudian tambak udang, dan tambak ikan. Pekerjaan penduduknya biasanya apa di daerah pantai? Nelayan. Iya. Biasanya di daerah pantai banyak ada nelayan. Sampai di sini sudah mengerti dan memahami materi yang Ibu berikan hari ini pada kalian semua? Sudah? Ya. Kalian sudah bisa mengambil inti-intinya dari pelajaran kita hari ini ya, Nak ya? Oke. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan dengan doa. Silakan dibereskan dulu alat tulisnya, dimasukkan ke dalam tasnya. Baiklah, kita sudah di akhir pelajaran. Tadi Ibu sudah memberikan materi, Ibu juga sudah menjelaskan, kalian juga sudah mengambil inti dari materi yang Ibu berikan. Ya, kalian sudah mengerti pelajaran hari ini? Sudah ya. Ibu juga sudah memberikan LKPD dan juga sudah memberikan penjelasan bagaimana anak-anak mengajarkan LKPD dalam kelompok. Ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Ibu minta kepada temannya untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan esok hari ya, Nak ya. Ya, jangan lupa yang tadi sudah Ibu ajarkan tolong dipelajari lagi di rumah untuk kita pelajari esok hari. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.